Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian ngerasa gak sih setiap kali bercermin kayak oh my god, cakep banget gitu. Pas dipoto pakai kamera belakang malah buset, kayak beda orang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cermin, kalian pernah kebayang gak kalau cermin itu ternyata ada penunggunya loh guys, yaitu sesosok hantu yang dijuluki sebagai Bloody Mary. Nah, sosok ini bisa muncul kapan aja ketika ada yang memanggilnya di depan cermin guys. Langsung aja biar gak kelamaan. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya, komentar juga kehadiran kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain ya guys notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Di Inggris dan Amerika Serikat, ada sebuah mitos yang melegenda mengenai sesosok wanita yang dijuluki sebagai Bloody Mary. Nah, Bloody Mary merupakan sesosok penyihir yang muncul di kaca dan dapat meramalkan masa depan guys. Menurut sejarahnya, untuk melakukan ritual pemanggilan atau ritual divinasi yang dapat meramalkan masa depan untuk seorang perempuan, perempuan tersebut harus berjalan mundur sembari memegang sebuah lilin dan cermin tangan tanpa adanya penerangan sama sekali guys. Nah, orang yang berhasil akan melihat gambaran wajah calon suaminya di cermin yang ia genggam. Namun, apabila yang akan mereka lihat di cermin adalah sebuah tengkorak, maka artinya mereka akan meninggal sebelum mereka ini sempat menikah gitu. Karena diyakini tengkorak melambangkan kematian. Ada juga kisah lain yang meyakini bahwa wanita yang bernama Mary tersebut merupakan hantu penjaga cermin. Mitos yang beredar mengatakan jika kita memanggil namanya 3 kali di depan cermin, maka si hantu tersebut akan muncul tepat di cermin dengan penampakan rambutnya yang panjang dan matanya yang melotot dengan wajah yang berdarah-darah. Namun gak cukup dengan menampakkan dirinya di cermin guys. Sosok Bloody Mary ini gak segan untuk mencabut mata orang yang memanggilnya dan mencakar-cakar wajah dan tubuh orang tersebut dan menarik orang itu ke dalam cermin. Jadilah orang itu hilang dari muka bumi guys. Jangan coba-coba deh ya yang mau main-main sama cermin. Nah, tapi guys, meskipun akibat dari memanggil Bloody Mary ini sangat fatal karena berbahaya, orang-orang barat malah menjadikan itu sebagai sebuah permainan. Nah, permainannya itu semacam permainan kayak memanggil jelangkung gitulah kalau di Indonesia. Mungkin karena itu dianggap hanya mitos, makanya orang-orang di sana itu pada berani gitu. Biasanya permainan memanggil Bloody Mary ini akan dilakukan pada tengah malam. Nah, orang-orang ini akan masuk ke kamar mandi dan berdiri di depan cermin dalam kamar mandi sambil membawa lilin yang menyala lalu berkata kayak gini guys. Mary Worth. Mary Worth. Mary Worth. Cuplikan video aja lah ya memanggil Bloody Mary-nya. Udah, cuplikan video aja, sumpah gak berani karena di depan tuh bener-bener kaca lemari yang gede banget gitu. Jadi guys, kenapa yang dipanggil Mary Worth? Karena dia adalah orang yang dijuluki sebagai Bloody Mary. Nah, terus siapa sih sebenarnya Mary Worth ini? Dan kenapa gitu sosoknya ini bisa sangat melegenda, bahkan sampai dianggap sebagai sosok penjaga cermin? Menurut cerita yang beredar, Mary Worth dulunya adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Nah, saking cantiknya, banyak nih pria yang jatuh hati pada Mary guys. Namun sayangnya, kecantikannya tidak bertahan lama. Karena pada suatu hari, Mary yang cantik dan jelita ini mengalami kecelakaan yang parah yang membuat wajahnya ini rusak berat guys. Karena itu pula, orang tua Mary pun sampai melarangnya untuk bercermin loh guys. Karena takut jika anaknya ini akan histeris ketika melihat wajahnya yang menjadi buruk rupa. Kenapa sih orang tua Mary ini sampai segitunya gitu ngelarang Mary untuk bercermin? Jadi guys, sebelum kecelakaan, Mary ini suka banget bercermin dan mengagumi parasnya yang sangat cantik rupawan. Ya jangankan Mary gitu ya yang udah jelas-jelas cantik guys.
Kayak kita aja tuh kayak doyan banget ya nih bercermin. Ya kalau dilihat orang tuh kayak, ya Allah ini kenapa? Dan ini orang yang ngaca mulu kerjaannya. Didorong rasa penasaran yang begitu tinggi, Mary mengabaikan larangan ibunya dan berniat untuk bercermin guys. Pada malam hari, dengan mengendap-endap dia pergi ke kamar mandi untuk bercermin di sana. Begitu melihat wajahnya di cermin, Mary yang shock langsung histeris tak kala melihat wajahnya yang tidak seperti dulu lagi. Mary yang kaget ini tidak menerima keadaannya dan marah meluap-luap. Dia pun melampiaskan kemarahannya dengan meninju cermin dengan tangannya sampai berdarah-darah. Dan tanpa ia duga, secara misterius Mary terseret ke dalam cermin tersebut guys. Sebelumnya Mary sempat bersumpah bahwa dia akan membunuh siapapun orang yang memanggil namanya di depan cermin. By the way guys, sebenarnya di kisah lain ada yang menceritakan bahwa Mary ini bercerminnya tuh di kamar, bukan di kamar mandi gitu. Nah, kisah Mary Ward aka Bloody Mary ini menjadi mitos yang sangat terkenal dan banyak banget yang memainkan permainan ini sampai viral pada masanya. Nah, kalian boleh-boleh aja sih percaya atau tidak gitu. Tapi di kehidupan nyata pernah ada wanita yang mendapat julukan sebagai Bloody Mary. Ini beneran di dunia nyata ya guys. Nah, wanita tersebut bernama Mary Tudor yang kita kenal sebagai Ratu Mary I yang memerintah Inggris pada 1550-an. Mary Tudor dikenal sangat kejam pada rakyatnya. Ia memaksakan kehendak dan segala aturan yang dia terapkan dan rakyatnya wajib patuh. Kalau nih ada rakyatnya yang membangkang, dia tidak akan segan-segan untuk menghukum mereka dengan cara yang teramat kejam dan tak segan juga rakyatnya hidup-hidup. Sehingga rakyatnya ini tidak ada yang berani menentang aturannya guys. Singkatnya, Mary Tudor ini menganiaya kaum Protestan selama masa pemerintahannya yang singkat pada tahun 1554 sampai 1558. Tidak hanya Mary, setelah akhir kekuasaan Mary Tudor, saudarinya yaitu Elizabeth Tudor menganiaya kaum Katolik selama masa pemerintahannya yang panjang pada 1558 sampai 1603 dan disebut sebagai Good Queen Bess. Nah, Mary ini dikritik karena ia membakar kaum Protestan yang dianggapnya sesat. Sebaliknya, Elizabeth malah dipuji sebagai orang yang cerdik karena menganiaya kaum Katolik yang mana tidak menerima hukum yang disahkan itu selama masa pemerintahannya yang menjadikannya penguasa sekuler dan spiritual. Nah, pelanggaran hukum-hukum ini dianggap sebagai tindakan pengkhianatan yang dapat dihukum dengan cara ditarik bahkan dipotong-potong guys. Ada ratusan orang yang oleh Mary Tudor semasa ia memerintah. Makanya kenapa Mary Tudor ini dijuluki sebagai Bloody Mary. Kekejamannya Mary Tudor ini sering dikaitkan dengan masa kecilnya yang sangat menyedihkan guys, dan tidak diinginkan oleh orang tuanya, lebih tepatnya oleh ayah Mary. Nah, ayah Mary yaitu Raja Henry ke-8 tidak menginginkan anak perempuan karena ayahnya ini mengidam-idamkan memiliki anak laki-laki untuk ia jadikan penerus tahta kerajaannya guys. Nah, Mary Tudor adalah satu-satunya anak Raja Henry ke-8 yang masih hidup dari istri pertamanya yaitu Catherine dari Aragon. Suatu hari, ibu dan ayahnya memutuskan untuk berpisah, bercerai lah guys. Ayahnya lalu menikah lagi dan memiliki anak laki-laki. Nah, semenjak ayahnya ini menikah dan memiliki anak laki-laki dari istri barunya, nasib Mary pun semakin merana guys. Mary tidak lagi dianggap anak oleh ayahnya. Setelah itu Mary juga dinyatakan tidak sah dan dilarang dari garis suksesi menyusul pembatalan pernikahan orang tuanya pada tahun 1533. Namun kemudian statusnya pun dipulihkan melalui Undang-Undang Suksesi ketiga pada tahun 1543. Semasa kecilnya dia tidak mendapatkan perhatian dan hidupnya pun begitu keras. Nah, hal inilah yang mungkin membuat Mary ini amat keras gitu terhadap rakyatnya tak kala menjadi seorang pemimpin. By the way, kita udah di ujung video guys. Kalian boleh percaya dan boleh juga enggak. By the way, terima kasih atas waktunya yang udah menonton. Like kalau kalian suka dan mohon maaf kalau enggak. Mohon maaf juga kalau ada kata-kataku ya kayak kurang pantas gitu selama ngetik video. Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis saja di kolom komentar. Thank you guys, see you next video. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum.